Selamat pagi Pak Prospek, apa kabar Bapak? Semoga sehat selalu. Pak Prospek, perkenalkan nama saya Hengki. Kebetulan saya sedang ditugaskan dari kantor untuk sosialisasi program kesehatan terbaru, di mana program kesehatan ini bisa membayarkan seluruh tagihan rumah sakit, dan sekaligus memberikan manfaat nilai tunai yang bagus. Apakah Pak Prospek pernah dengar program kesehatan seperti ini sebelumnya? Belum ya Pak? Baik Pak, boleh saya minta waktu Bapak 12 menit saja untuk sharing tentang program ini? Boleh ya Pak? Terima kasih Pak atas waktu yang Bapak berikan. Pak Prospek, dari ketiga gambar kartu ini, ada yang warna hitam, warna merah, dan warna biru. Apakah Bapak sudah memiliki salah satunya? Belum ya Pak? Kalau begitu Bapak adalah orang yang sangat beruntung bisa dengar sharing program terbaru ini. Pak Prospek, di Indonesia ada beberapa jenis asuransi kesehatan. Ya, kita ambil contoh 3. Yang pertama adalah asuransi kesehatan di mana kita harus membayar premi rutin setiap bulan dan tidak akan ada pengembalian dari premi yang sudah kita setorkan selama ini. Yang kedua, asuransi kesehatan di mana kita membayar premi rutin setiap bulan dan kelak akan ada pengembalian sebagian atau setengah dari premi yang sudah kita setorkan selama ini. Yang ketiga, asuransi kesehatan kita harus membayar premi rutin setiap bulan dan kelak akan ada pengembalian dana 100% dari premi yang sudah kita setorkan selama ini. Jika Pak Prospek diminta memilih, mana jenis asuransi yang akan Bapak pilih? Yang nomor 3, Pak. Oke, setuju Pak Prospek. Pastinya akan bermanfaat sekali jika ada satu program di mana nasabah yang terkena sakit tinggal masuk rumah sakit, bawa kartu kesehatan, keluar dari rumah sakit dalam keadaan sembuh, dan semua biaya rumah sakit terlunasi. Kemudian, premi yang sudah ia setorkan selama ini kelak akan dikembalikan semuanya. Nah, kabar gembiranya, konsep program nomor 3 ini yang akan saya sharingkan kepada Bapak. Saya ambil contoh, ada seorang Bapak yang bernama Pak Ali. Saat ini beliau berusia 35 tahun. Pak Ali memutuskan untuk membayar premi asuransi kesehatan. Ia menyisihkan rutin 70.000 per hari atau 2 juta per bulan. Pak Ali membayar premi dari usia 35 sampai 55 tahun, selama 20 tahun. Di mana asumsi premi akan ia setorkan total berjumlah 480 juta rupiah. Nah, di mana program ini memiliki manfaat nilai tunai, yaitu ketika Pak Ali berusia 55 tahun, ia mengambil nilai tunai yang terbentuk akan tercipta sebanyak 1,45 miliar. Dan jika Pak Ali tidak jadi mengambil di usia 55 tahun dan dia membiarkan dananya berkembang, sampai di usia 65 tahun akan tercipta nilai tunai sebesar 5,3 miliar. Dan jika Pak Ali tidak mengambil di usia 65 tahun dan ia membiarkan nilai tunainya berkembang lagi, maka di usia 75 tahun akan tercipta nilai tunai sebesar 20 miliar rupiah. Wow, luar biasa sekali Pak ya. Nah, selain mendapatkan manfaat nilai tunai, Pak Ali mendapatkan manfaat yang kedua yaitu manfaat perlindungan. Nah, perlindungannya seperti apa? Dari usia 35 tahun sampai 55 tahun, Pak Ali dilindungi oleh asuransi jiwa sebesar 150 juta rupiah. Dari usia 35 tahun sampai 75 tahun, Pak Ali dilindungi oleh asuransi kesehatan ProPrime Healthcare atau PPH, di mana kartu ini berlaku di Indonesia dan Malaysia. Dengan kamar hariannya 1,5 juta per hari, kuotanya 2 miliar per tahun, di mana kartu ini bisa dipakai 40 tahun. Jadi, walaupun Pak Ali membayar premi selama 20 tahun, kartu ini bisa dipakai 20 tahun. Dan ada yang namanya limit booster sebesar 2 miliar rupiah. Nah, bagaimana contoh pemakaiannya? Misalkan Pak Ali tahun ini sakit keras, ia masuk rumah sakit dan menghabiskan total dana 1 miliar. Maka ia tercover oleh kuota 2 miliar per tahun. Dan di tahun berikutnya, kartu PPH Pak Ali akan kembali direfill kuotanya penuh lagi menjadi 2 miliar. Setiap tahun direfill, setiap tahun direfill, setiap tahun direfill sampai usia 75 tahun sebesar 2 miliar per tahun. Nah, contoh berikutnya Pak. Misalkan di tahun ini Pak Ali sakit keras
masuk rumah sakit, tapi menghabiskan dana sebesar 2,5 miliar. Nah, sedangkan kuota kartunya sebesar 2 miliar sudah habis terpakai. Dan masih ada kekurangan tagihan sebesar 500 juta. Bagaimana Pak Ali akan melunasi hutang 500 juta ini? Untungnya Pak, di program ini, kekurangan 500 juta ini akan dibayarkan dari limit boosternya yang sebesar 2 miliar. Singkatnya, fasilitas limit booster ini berfungsi sebagai cadangan dana ekstra jika sampai over kuota klaim per tahun. Nah, Pak Ali tidak perlu pusing lagi dengan mahalnya biaya kesehatan yang naik tiap tahun. Ya, dan sekaligus akan ada pengembalian dana premi kelak di masa depan yang bisa ia gunakan untuk masa tua nanti. Nah, menurut Pak Prospek, apakah program ini bermanfaat bagi Bapak? Bermanfaat ya Pak ya. Pak Prospek, ini ada sebuah tabel di mana tabel ini berisi plan kartu PPH untuk mulai dari yang plan 1 juta per hari, 1,5 juta, 2 juta. Kartu ini bisa dipakai di Indonesia dan Malaysia. Sedangkan untuk kartu plan yang 4 juta per hari, 6 juta, dan 8 juta per hari, kartu ini bisa dipakai di seluruh dunia, kecuali di Amerika Serikat. Nah, menurut Pak Prospek, mana plan yang cocok untuk kebutuhan Bapak? Oke, yang 1,5 juta per hari Pak ya. Menurut saya pilihan Bapak sangat tepat Pak. Dengan plan tersebut Bapak bisa terlindungi dengan baik. Pak Prospek, sayangnya memang tidak semua orang Pak bisa memiliki program yang bagus ini. Karena itu saya harus verifikasi data profil Bapak terlebih dahulu. Saya akan bantu hitungkan program ini sesuai dengan data Bapak dan sesuai kebutuhan Bapak untuk plan 1,5 juta per hari. Saya boleh minta Pak nama lengkap Bapak, tanggal lahir Bapak, pekerjaan Bapak saat ini, merokok Pak, nomor telepon yang bisa dihubungi Pak, alamat rumah Bapak. Oke. Saya akan segera kembali membawa contoh program yang Bapak inginkan dengan PPH plan 1,5 juta per hari. Kita bertemu besok di waktu yang sama, Pak. Oke, Pak Prospek. Terima kasih atas waktu yang sudah Bapak berikan untuk mendengarkan sosialisasi ini. Terima kasih dan sampai bertemu kembali besok di waktu yang sama.